Baik, sekarang mari kita lanjutkan ke pembahasan tentang apa itu sistem tenaga listrik. Sistem tenaga listrik dapat direpresentasikan melalui gambar ini, di mana komponen utamanya adalah sistem pembangkit, sistem transmisi, dan sistem distribusi agar energi yang dibangkitkan sistem pembangkitan tadi bisa sampai ke pelanggan. Bagaimana proses penyalurannya? Jadi, resource yang ada di power plant, misalnya dari energi fosil, dari energi baru terbarukan, seperti itu, akan diolah di power plant untuk menghasilkan tenaga listrik. Dalam penyalurannya, tenaga listrik ini harus dinaikkan level tegangannya ke level tegangan tinggi. Dan proses penaikan tegangannya itu ada di gardu induk transmisi. Di sini, mengapa kita harus menaikkan level tegangan yang dibangkitkan oleh sistem pembangkit menjadi level tegangan tinggi, agar rugi-rugi penyalurannya, rugi-rugi tegangan tingginya nanti menjadi kecil bila level tegangan tinggi. Karena ketika level tegangan tinggi, maka arusnya akan sangat kecil. Dan nanti I kuadrat R-nya juga akan lebih kecil bila dibandingkan dengan level tegangan rendah, seperti itu. Maka tenaga yang tadi telah ditransform menjadi level tegangan tinggi akan disalurkan melalui saluran transmisi tegangan tinggi. Sebelum sampai ke pelanggan, maka level tegangan akan diturunkan di gardu induk dan melalui transformer akan diturunkan lagi menjadi level tegangan rendah yang disalurkan melalui tiang-tiang listrik yang sering kita lihat gitu sebelum menuju ke rumah kita. Selain itu, sistem tenaga listrik itu juga dapat direpresentasikan sebagai 3 poin ini. Pertama adalah pembangkitan yang menghasilkan daya dalam bentuk curah, gitu kan. Kemudian ada reseller, yaitu yang menjual energi yang dibangkitkan pembangkit yang curah tadi menjadi energi yang dibutuhkan oleh end user. End user-nya apa? End user-nya bisa pelanggan maksudnya pelanggan level menengah, pelanggan level tegangan rendah, gitu kan? Ataupun industri, ataupun enterprise, ataupun perusahaan, ataupun government, seperti itu. Nah, di sini yang perlu diperhatikan adalah ketika energi yang dibangkitkan itu tadi kan memerlukan pembiayaan ya dalam menghasilkan energi listrik. Dan end user itu juga perlu membayar kan ya, karena akan menggunakan energi yang dibangkitkan. Di sini reseller yang bertugas untuk membuat keseimbangan harga yang kompetitif, baik bagi penyedia energi maupun dapat dibeli, tidak memberatkan pihak pelanggan, seperti itu. Nah, bagaimana dengan ini? Ini sebenarnya mirip dengan diagram yang sebelumnya, di mana energi yang dihasilkan akan disalurkan melalui sistem transmisi ke distribusi, baru sampai dia ke pelanggan, dan pelanggan itu harus membayar sejumlah bill, sejumlah tagihan yang itu dihitung oleh retailer agar bisa mencukupi cost yang dikeluarkan oleh transmission, distribution, maupun pihak generation-nya, seperti itu. Bila kita lihat, sebenarnya komponen biaya dari energi listrik yang dibangkitkan hingga sampai ke pelanggan itu terdiri dari 2. Pertama, komponennya adalah biaya dari energi yang dibangkitkan, biaya saat mengolah energi dasarnya tadi menjadi sebuah energi listrik itu memerlukan biaya yang mencakup 60-85%. Dan di sini, cost yang dibutuhkan untuk mengolah energi tadi itu benar-benar tergantung dari harga bahan bakar yang digunakan sebuah power plant gitu. Dan ketika ada perubahan harga dari bahan bakar dasarnya itu, maka itu akan menjadi resiko yang harus ditanggung oleh penyedia energi. Nah, bagaimana dengan komponen biaya lainnya di luar 60-85% ini?
itu ternyata mencakup energi yang digunakan untuk menyalurkan energi dari pembangkit tadi hingga sampai ke konsumer, ke pelanggan. Dan itu mencakup 15% hingga 40%. T&D ini maksudnya adalah transmission and distribution. Jadi penyaluran itu kan harus melewati transmisi tadi dan distribusi kan ya. Dan apa sih yang membuat ada harga delivery ini, ada harga saat penyaluran? Ya itu bisa kita lihat dari bagaimana sistem operator harus membangun gardu induk transmisi, harus membangun saluran transmisi, dan harus membangun saluran distribusi, harus membeli trafo, seperti itu. Itulah kos-kos yang diperlukan sebenarnya. Nah, bila kita point out gitu ya, apa sebenarnya sistem tenaga listrik gitu. Jadi sistem tenaga listrik sebenarnya bisa kita artikan sebuah sistem yang didedikasikan untuk bisnis daya listrik. Bisnis daya listrik ini mencakup komponen apa? Komponen pembangkit, transmisi, dan distribusi, di mana komponen pembangkit bertugas untuk memproduksi daya, memproduksi energi, dan transmisi ini bertugas sebagai transportasinya dari energi yang sudah dibangkitkan tadi, sedangkan distribusi bertugas untuk menjual. Jadi distribusi ini bertugas untuk ngecer gitu daya curah yang sudah diproduksi oleh pembangkit. Sedangkan bisa juga kita definisikan sistem tenaga listrik itu sebagai sebuah sistem yang menyediakan sebuah pelayanan penting kepada masyarakat yang harus dioperasikan dengan tujuan standar keandalannya tinggi, dampak lingkungannya terendah, dan biaya operasinya terendah. Apa maksud dari standar keandalan yang tertinggi? Di mana ketika pelanggan membutuhkan sejumlah energi, maka pihak suppliernya, si power plant, itu ataupun retailer harus bisa menyediakan sesuai dengan yang diminta oleh pelanggan. Dan juga kualitasnya harus bagus, sesuai dengan standar komponen ataupun peralatan yang dibutuhkan pelanggan, dan harus ada terus-menerus standby seperti itu kan, sehingga dia bisa dikatakan andal. Nah, dampak lingkungan terendah ini maksudnya adalah dia harus memberikan efek yang berdampak lingkungan terendah gitu ke pelanggan, agar tidak harmful, agar tidak membuat pelanggan ini mengalami kerugian. Dan biaya operasi terendah agar apa? Ya agar nantinya juga pelanggan bisa membeli gitu kan. Tagihan yang datang tuh tidak terlalu mahal dan affordable bagi para pelanggan. Nah, fungsi sistem tenaga listrik. Seperti tadi yang sudah ditekankan di awal bahwa sebenarnya sistem tenaga listrik itu ada fungsi pembangkitan, penyaluran ataupun transmisi, dan distribusi, yaitu pengeceran tadi, energi curah agar bisa dikonsumsi oleh pelanggan. Nah, walaupun biasanya tidak dimiliki ataupun dikontrol oleh power utility, peralatan konsumsi itu merupakan bagian dari sistem tenaga listrik dan perlu dimodelkan dalam analisa sistem tenaga listrik. Jadi peralatan konsumsi itu apa? Bisa jadi ya travodrom yang tadi dekat ke pelanggan, ataupun peralatan-peralatan yang ada di dalam rumah, misalnya pemanas, itu kan berefek ya, pendingin. Nah, seperti itu. Nah, ini juga salah satu contoh penyaluran energi yang sudah dibangkitkan dari pembangkit ke level distribusi. Dan ini bisa kita lihat pembangkit itu ada macam-macam. Ada PLTA, PLTP, panas bumi, PLTG, pembangkit listrik tenaga gas, pembangkit listrik tenaga uap, maupun pembangkit listrik tenaga gas dan uap. Dari daya yang dibangkitkan oleh berbagai macam PLT ini, harus dinaikkan level tegangannya dari 20 kV ini menjadi 150 kV. Kemudian melewati sistem saluran transmisi tegangan tinggi, dan kemudian diturunkan lagi agar bisa didistribusikan ke pelanggan-pelanggan yang tertentu. Apa saja contoh pelanggan yang tertentu tadi? Bisa jadi dia industri yang menggunakan level tegangan yang masih dalam kisaran 150 kV.
mungkin industrinya ada industri baja gitu kan, industri tekstil, di mana dia perlu level tegangan yang masih tinggi untuk pengoperasian mesin-mesinnya. Atau ke pelanggan level distribusi yang dari 20 kV ini tegangannya harus diturunkan menjadi 380 volt. Karena masih banyak juga memang level tegangan 380 volt itu untuk menjalankan mesin-mesin gitu. Bisa ke pelaku bisnis dengan tegangan penyaluran 20 kV, ataupun ke bagian yang sosial, publik, ataupun rumah dengan level tegangan yang sudah 220 volt, seperti yang ada di rumah-rumah kita gitu. Publik di sini apa? Publik di sini bisa jadi dia adalah penerangan jalan umum, ataupun PJU. Nah, ini juga merupakan suatu proses produksi tenaga listrik hingga sampai ke konsumen. Seperti tadi, lagi-lagi akan ada pusat pembangkit tenaga listrik, disalurkan energinya tadi itu, energi curahnya melalui saluran transmisi, diturunkan level tegangannya di gardu induk, agar bisa disalurkan ke industri besar, ataupun ke jaringan tegangan menengah, 20 kV. Lalu, di sini lagi energi bisa disalurkan ke industri sedang, mall atau hotel, ataupun ke trafo distribusi. Di trafo distribusi, tegangan 20 kV akan diubah menjadi level tegangan rendah 220 volt. Untuk siapa 220 volt tegangan rendah ini? Bisa jadi untuk penerangan jalan umum, industri kecil, maupun rumah tangga. Nah, komponen-komponen sistem tenaga listrik, seperti tadi sudah dijelaskan, ada pembangkit, saluran transmisi, maupun jaringan distribusi ataupun beban. Dan di pembangkit ini, komponen utamanya apa? Ada sebuah generator pastinya, nggak hanya sebuah, akan ada banyak generator dengan prime mover yang berbeda-beda. Prime mover itu ya penggerak supaya generator ini bisa menghasilkan energi listrik gitu kan ya. Prime mover adalah penangkap energi kinetiknya gitu. Tegangan yang dibangkitkan dari pembangkit ini, dari generator dan prime mover itu, biasanya di level tegangan 13,8 kV dan sampai dengan 24 kV. Nah, di sisi pembangkit akan ada peralatan pengatur tegangan dan frekuensi, dan ada transformator trafo tegangan tinggi, agar bisa mengubah sebelum dia disalurkan di saluran transmisi tegangan tinggi. Di sini, untuk saluran transmisi, level tegangannya antara 34,5 kV sampai dengan 765 kV. Dan di sini perlu trafo untuk mengatur daya aktif dan reaktif, karena hubungannya adalah dengan rugi-rugi transmisi, seperti itu. Dan kemudian di jaringan distribusi atau beban, dia bertegangan 220 volt atau sampai dengan 35 kV. Ini buat level industri tegangan rendah ataupun menengah tadi. Dan akan ada feeder-feeder yang menghubungkan berbagai macam beban, seperti itu. Jadi seperti itulah kira-kiranya apa itu sistem tenaga listrik dan bagaimana ataupun apa saja komponen di dalam sistem tenaga listrik. Sekian.